Petrus merespon dengan iman. Apakah itu iman atau tidak, Pak? Apakah pertanyaan dari Pak Esra, apakah yang dibacakan tadi iman atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Apakah itu iman atau tidak? Ya. Maksudnya iman yang kau adalah Mesias, anak yang hidup, itu iman atau bukan? Itu isi iman. Jadi isi iman apakah berbeda dengan iman? Berbeda. Sebentar. Oke, isi iman. Yang kedua, sebentar. Ini moderator tidak kasih. Ya, sebentar. Itu isi iman. Pertanyaan kedua adalah apakah Petrus respon? Itu respon Petrus atau bukan? Saya tidak akan menjawab sebelum saya moderator harus bersikap netral. Tidak, saya rasa saya sikap netral. Jadi Anda yang terpengaruh oleh Pak Esra. Jadi apa yang sudah Anda keluarkan statement, saya harap Anda tetap berpendirian pada statement Anda. Iya, jangan berubah-ubah. Saya tidak berubah-ubah, saya hanya menyampaikan, menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Esra terkait dengan firman yang disampaikan. Apakah pernyataan yang tadi disebutkan Pak Esra itu iman? Isi iman. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Pak Esra, apakah Petrus merespon? Petrus merespon isi iman itu. Oke, terima kasih. Dan isi iman yang dikaruniakan. Saya kembalikan kepada Pak Esra yang sudah mengangkat ini untuk memperjelas posisi respon tadi. Silakan, Pak. Jangan ada yang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang Petrus percaya Yesus itu Mesias. Yesus itu anak Allah. Yesus itu anak Allah yang hidup. Dan itu respon dari Petrus. Tetapi ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Berarti respon tidak berarti itu tidak dikaruniakan. Menurut ayat 17, ayat 16, dia akui itu respon. Tapi ayat 17, itu dikaruniakan. Berarti adanya respon tidak berarti itu tidak dikaruniakan. Karena itu respon dan karunia tidak bertentangan. Ibrani 11 ayat 1, kita itu respon kita. Tapi itu tidak berarti karena ada kita lalu itu tidak dikaruniakan. Karena dari sini dia percaya, saya tidak urusan dengan iman atau isi iman. Pokoknya dia percaya bahwa itu respon. Respon itu menurut ayat 17 dikaruniakan. Dari respon juga dikaruniakan. Langsung Pak Dante, silakan menanggapi. Tidak perlu menanggapi terlalu panjang. Saya cuma mau tanya, definisi dikaruniakan menurut Pak Esra itu apa? Saya pikir saya sudah dari awal menyampaikan iman sama dengan saya yang bertanya. Tidak. Ini saya sudah sampaikan kepada audiens semua dan bertanya juga kepada kedua belah pihak. Masih ingat yang tadi ya, iman sama dengan percaya ya. Kemudian dikaruniakan artinya diberikan. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Dante terkait dengan penjelasan Pak Esra? Apakah membantah posisi Pak Esra atau malah tidak sepakat? Jika tidak sepakat, berarti Pak Dante harus memberikan tafsiran, ya, dan argumen-argumen. Ya. Silakan Pak Dante. Jadi kita lihat ya respon iman. Sebelumnya Petrus, ya, isi dari iman Petrus. Ya. Isi dari iman Petrus adalah iman yang tidak percaya. Isinya, ya, isi iman. Ya pengetahuan dia tentang Mesias, pengetahuan ya sebelumnya, ya pengetahuan yang sama. Oleh sebab itu Kristus bertanya kepada dia. Jadi isinya yang dikaruniakan kalau iman itu sudah ada dalam diri manusia. Sudah Pak? Sudah. Pak Esra mungkin harus lebih memberikan lagi penjelasan lebih lanjut, saya pikir. Poin saya di sini adalah respon tidak bertentangan dengan dikaruniakan. Dia kan dari tadi mau bilang, ini respon manusia bukan dikaruniakan. Saya tunjukkan ayat, dia sendiri akui itu respon. Tapi ayat selanjutnya bilang itu dikaruniakan. Jadi poin saya adalah respon itu tidak bertentangan dengan yang dikaruniakan. Jadi kalau ada manusia berespon, Allah mengaruniakan, makanya manusia bisa berespon. Jadi respon tidak bertentangan dengan itu poin saya. Tak jawab.
sampai saat ini bagaimana keadaannya? Apakah sudah memahami atau perlu saya ulang? Saya ulang yang tadi Pak Esra katakan. Baik, pertanyaan saya, ya, dengan apa Petrus merespon? Tidak, berarti dalam posisi menolak atau setuju? Dengan yang disampaikan tadi. Iman dikaruniakan, respon dikaruniakan. Kan susah Saya menolak. Menolak ya. Dasarnya apa? Ya. Jadi respon tidak dikaruniakan. Respon tidak dikaruniakan. Ya. Respon itu iman. Respon itu iman. Ya, jadi Salah, audiens tenang dulu. Respon itu iman. ya, jadi merespon, Petrus merespon dengan iman. Jadi iman itu sudah ada dalam diri manusia. Jadi tidak dikaruniakan. Tidak dikaruniakan. Iman, ya, isi iman tidak dikaruniakan. Isi iman tidak dikaruniakan. Bagaimana membantah yang tadi di bawah? Bukan kamu yang menyatakan Bapakku yang di surga. Kira-kira tafsir Pak Dani. Isinya, saya tidak ada masalah. Isinya yang dinyatakan. Iya. Yang saya mau tanya, yang sekarang saya mau balik bertanya, ya, dengan apa Petrus merespon? Dan bagaimana cara mengaruniakan respon itu? Bapak yang mengaruniakannya sesuai dengan ayat yang ditunjukkan oleh Pak Esra. Iya. Esra, bagaimana? Saya juga mulai apa ya? Tidak, bagaimana? Apa mungkin komunikasi saya yang kurang bisa untuk mengklirkan posisi masing-masing atau tidak? Tapi saya pikir ini bahasa yang sudah sangat sederhana ya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Esra untuk mengulang lagi. Tadi dia bilang ini bukan iman tapi isi iman. Lalu dia akui ini respon. Tapi sekarang dia bilang respon sama dengan iman. Kalau logis, respon bukan sama dengan iman tapi respon sama dengan iman. Ini sudah kacau balau di dalam pikiran. Lalu yang dikaruniakan dari tadi bolak-balik. Kadang-kadang iman tidak dikaruniakan, isi iman tidak dikaruniakan. Yang tidak dikaruniakan itu yang mana? Isi iman. Kalau isi iman tadi dia bilang ini isi iman, tapi ayat 17 dia dikaruniakan. Jadi perkara bingung dengan pikiran pada sebentar. Isi iman tidak dikaruniakan, sedangkan isi iman dikaruniakan. Ya, saya pikir Karena yang belum terbantahkan itu adalah di pernyataan di ayat berikutnya. Bukan kamu, tetapi Bapakku yang di surga. Di situ menurut Pak Esra, saya perjelas untuk Pak Esra. iya silakan pada Saya perjelas. Silakan pada Ya. Silakan. Iman tidak dikaruniakan. Iman tidak dikaruniakan. Ya. Tetapi ya, yang dikaruniakan isi iman. Yang dikaruniakan adalah isi iman. Silakan lanjutkan pada. Silakan dilanjutkan. Itu dulu. Pak Esra bagaimana menanggapi itu? Oh iya. Iman tidak dikaruniakan. Yang dikaruniakan adalah isi iman. Tadi kalimat sebelumnya yang saya baca, isi iman tidak dikaruniakan. Omongan yang tadi dengan sekarang berkata, yang mana itu? Tolong berikan kembali posisi Pak Dante. Saya pikir Pak Esra yang tidak menyimak. Saya katakan tadi, Saya punya slide ada. bagi Anda ngomong sama. Ya. Ya, Kalau saya ada slide. tolong kasih posisi Pak Dante, ya. Saya ada slide-nya, jadi tidak mungkin saya bicara sekarang lalu tulis slide sekarang. Ya. Itu bukti bahwa kalau saya tidak pakai slide lebih susah. Ya, lebih susah kenapa? Nanti Anda bilang saya pakai slide saja masih bisa disimpangkan pengertian saya. Apalagi saya tidak pakai slide. Iya. Oke. Perbedaan iman yang benar dan iman yang tidak benar terletak pada isu. Iya. Jadi yang dikaruniakan adalah isu. Kalau iman tidak dikaruniakan. Yang dikaruniakan adalah isi dan iman tidak dikaruniakan. Sudah bicara.